Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Flora Octavina Mitang dengan NIM 240700156 dari kelas B semester 2. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang teori difusi inovasi. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Di era saat ini, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan inovasi teknologi, komunikasi, dan informasi. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana semua teknologi ini bisa sampai ke tangan kita? Jawabannya berawal dari satu hal, yaitu kebutuhan dan permasalahan manusia. Kebutuhan tersebut mendorong para inovator untuk melakukan riset dan pengembangan hingga akhirnya melahirkan ide-ide baru atau yang kita kenal sebagai inovasi. Namun, bagaimanakah sebenarnya sebuah inovasi bisa menyebar luas dan diadopsi oleh masyarakat? Proses penyebaran itu ternyata memiliki pola tertentu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Disinilah kita akan mengenal sebuah teori yang menjawab pertanyaan tersebut, yaitu teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembangunan masyarakat, baik masyarakat yang sedang berkembang maupun yang sudah maju. Nah, secara sederhana, difusi inovasi adalah proses mengembangkan ide baru menjadi penemuan, lalu menyebarkannya ke masyarakat melalui komunikasi. Teori ini erat kaitannya dengan komunikasi massa, karena inovasi hanya akan berhasil jika dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat. Selanjutnya masuk dalam sejarah dan tokoh penting dari teori ini. Jadi teori ini awalnya diperkenalkan oleh Gabriel Tarde, seorang sosiolog asal Prancis pada abad ke-20. Ia menggambarkan kurva difusi berbentuk huruf S yang menunjukkan bagaimana suatu inovasi diadopsi dari waktu ke waktu oleh individu atau kelompok. Kemudian teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962. Ia menerbitkan buku berjudul Diffusion of Innovation. Menurut Rogers, difusi adalah the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system. Dengan kata lain, difusi adalah proses penyebaran pesan berupa ide atau gagasan baru kepada anggota masyarakat melalui saluran komunikasi tertentu dan dalam rentang waktu tertentu. Menurut Rogers, difusi adalah sebuah proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dalam jangka waktu tertentu di dalam suatu sistem sosial. Sedangkan inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Teori ini menjelaskan bagaimana gagasan atau teknologi baru menyebar dalam masyarakat melalui proses komunikasi. Tujuan akhirnya adalah bagaimana suatu inovasi bisa diterima dan diadopsi oleh khalayak luas. Selanjutnya, Rogers menyebutkan ada 4 elemen utama dalam proses difusi inovasi. Jadi, masuk ke dalam 4 elemen tersebut. Yang pertama adalah inovasi, yaitu ide atau teknologi baru yang diperkenalkan. Lalu yang kedua adalah saluran komunikasi, yaitu media atau cara untuk menyampaikan inovasi. Selanjutnya yang ketiga adalah waktu, yaitu proses adopsi membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah sistem sosial, yaitu masyarakat atau kelompok tempat inovasi disebarkan. Berikutnya adalah tahapan pengambilan keputusan inovasi. Jadi, adopsi sebuah inovasi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Jadi yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Masyarakat mulai mengenal dan memahami adanya inovasi. Lalu yang kedua adalah persuasi atau persuasion, yaitu masyarakat membentuk sikap positif atau negatif terhadap inovasi tersebut. Yang ketiga adalah keputusan atau decision, yaitu masyarakat memutuskan apakah akan menerima atau menolak inovasi tersebut. Yang keempat adalah implementasi
implementasi atau implementation, yaitu inovasi mulai diterapkan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah konfirmasi atau confirmation, yaitu pengguna mencari pembenaran atau penguatan atas keputusan yang sudah diambil. Selanjutnya adalah kategori adopter atau pengadopsi inovasi. Jadi Rogers juga mengelompokkan masyarakat ke dalam ilmu kategori berdasarkan kecepatan mereka mengadopsi inovasi. Jadi yang pertama adalah innovators atau inovator, yaitu kelompok pertama yang mencoba inovasi. Biasanya mereka petualang, suka mengambil risiko, dan memiliki sumber daya yang tinggi. Yang kedua adalah early adopters, yaitu kelompok yang menjadi panutan sosial dan cepat menerima inovasi. Yang ketiga adalah early majority, yaitu kelompok yang berpikir matang dan cenderung mengikuti setelah melihat manfaat nyata. Yang keempat adalah late majority, yaitu kelompok yang baru mengadopsi karena tekanan sosial atau alasan ekonomi, cenderung skeptis. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah laggards atau pelambat, yaitu kelompok yang paling aktif, yang cenderung tradisional dan enggan menerima perubahan. Untuk memahami teori ini lebih dalam, saya akan memberikan contoh nyata dari penerapan teori ini melalui perilisan sistem operasi Windows 11. Ketika Windows 11 diluncurkan, tidak semua orang langsung menggunakannya. Microsoft mempromosikannya melalui teaser, iklan, dan notifikasi otomatis. Informasi tersebut menyebar melalui media sosial, berita, hingga percakapan antar teman. Namun, sebagian orang tetap bertahan di Windows 10 karena belum terbiasa atau belum percaya dengan sistem baru. Proses ini mencerminkan teori difusi inovasi, di mana dari inovator yang langsung mencoba Windows 11 hingga laggards yang sangat terlambat mengadopsinya. Faktor seperti keuntungan relatif, kemudahan, dan kesesuaian dengan kebutuhan mereka menjadi penentu keputusan adopsi. Jadi, melalui teori difusi inovasi, kita dapat memahami bahwa inovasi tidak serta-merta diterima semua orang pada waktu yang sama. Proses penyebaran inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi, saluran komunikasi, waktu, sistem sosial, dan karakter masing-masing individu atau kelompok dalam masyarakat. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami mengapa dan bagaimana inovasi bisa tersebar di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikannya.